Saat membahas pekerjaan dengan saudara-saudari belakangan ini, aku sangat keras kepala. Berpikir aku benar. Aku tidak mau menerima saran orang lain. Aku tak bisa bekerja dengan baik bersama mereka. Bagaimana hal ini bisa diatasi? Aku pernah mengalami masalah ini. Kita sering bertengkar dengan saudara-saudari dalam tugas kita. Hal ini selalu datang dari watak rusak. Biasanya karena kita congkak merasa benar dan tak bisa tunduk pada kebenaran. Benar. Jika kita bisa menerima saat seseorang mengatakan sesuatu yang sejalan dengan kebenaran, kita tak akan mengalami masalah ini. Benar sekali. Ada yang bisa kita pelajari setiap hari saat melakukan tugas. Kita tak bisa terlalu yakin pada diri sendiri saat ada ketidaksepakatan. Tentu saja. Kita harus mencari prinsip kebenaran dan datang ke hadapan Tuhan dalam doa dengan sikap mencari kebenaran, sabar mendengarkan orang lain, mempertimbangkan semuanya, lalu mencari serta bersekutu tentang kebenaran. Maka kita bisa mudah menerima dan tunduk pada kebenaran, serta bekerja dengan baik bersama orang lain. Amin. Ya, Benar. itu yang terbaik. Benar. Aku punya pengalaman tentang ini yang ingin kubagikan. Silakan. Pada bulan Agustus 2018, tugasku adalah membuat properti film bersama saudara Wang. Awalnya, ada banyak yang tak ku ketahui, jadi aku selalu meminta bantuan saudara Wang. Setelah beberapa saat, aku menguasai pekerjaan itu. Aku juga belajar desain interior, bekerja di bidang konstruksi, dan memiliki pengalaman pertukangan. Jadi aku bisa cepat membuat properti sendiri. Syukur kepada Tuhan. Lalu aku menyadari saudara Wang andal mendesain set interior. Tetapi membuat properti bukanlah keahliannya. Jadi saat kami berbeda pendapat dalam hal itu, aku tidak mau mendengarkan dia. Aku berpikir diriku lebih andal membuat properti dan rencanaku lebih baik. Seiring waktu, kami makin sering beradu pendapat. Terkadang kami bertengkar tentang apa yang harus dilakukan dengan sebuah balok kecil. Aku seringkali menyerah demi hubungan kami. Tapi aku selalu merasa diriku benar. Setelah beberapa saat, aku merasa sangat sengsara dan tidak ingin bekerja dengannya. Suatu saat, kami perlu membuat rumah jerami untuk sebuah video. Tetapi kami tak punya kayu yang sangat kuat untuk tiangnya, jadi kami harus buat sendiri. Kami membicarakan ide kami untuk ini. Aku berkata, kami harus membuat cetakan untuk tiangnya lebih dahulu. Lalu tuang beton ke dalamnya agar lebih kuat. Namun saudara Wang berkata, tiangnya akan terlalu halus, tak cukup realistis. Jika memakai kain bekas, kami bisa meniru tekstur dan bentuk batang pohon. Kemudian, kupikir, aku pernah bekerja di konstruksi, tetapi belum pernah melihat kain digunakan pada tiang semen. Seperti apapun bentuknya, ketebalannya akan sulit dikendalikan, dan itu takkan kokoh. Jadi aku menolak idenya. Tetapi dia bilang tetap ingin mencobanya. Aku menolak saat melihatnya tak menerima saranku. Aku pikir, kenapa kau tak mendengarkanku saja? Itu tidaklah penting. Bagaimanapun juga aku benar. Hasilnya yang akan berbicara. Jika gagal, jangan bilang aku tak memperingatkanmu. Kami tidak bisa sepakat. Jadi kami pergi dan melakukan cara kami sendiri. Aku bekerja sepanjang siang dan membuat sebuah tiang. Aku bertanya-tanya, seperti apa rupa tiang saudara Wang? Dan apa tiangnya akan cocok karena kami memakai cara masing-masing. Aku merasa tidak nyaman dengan pikiran ini. Jadi aku pergi menemuinya. Setibanya di sana, aku melihat tiangnya tidak bagus. Saat itu aku berpikir, sudah aku bilang, takkan berhasil, tapi kau tak mau dengar. Dan sekarang jelas, ideku lebih bagus dari idemu. Lalu aku berkata kepada saudara Wang. Aku bilang, saudara Wang, tiang ini agak tebal. Rumah jerami yang kita buat tidak besar. Apa ini akan muat? Juga banyak retakan di situ. Itu tak terlihat kokoh. Tiang yang kita buat sendiri-sendiri itu terlihat berbeda. Bagaimana bisa dipakai syuting? Jangan membuatnya dengan cara ini. Bukankah seharusnya mengikuti ideku?
Aku terkejut mendengar dia berkata, tiangku agak tebal, tetapi sebenarnya bukan masalah. Tiang semenmu tidak mirip batang pohon. Itu akan butuh banyak pekerjaan nanti. Saat aku melihat, dia tak reseptif dan mengatakan pekerjaanku tak baik, aku merasa sangat tidak nyaman. Kupikir, kenapa sangat sulit bicara denganmu? Kau sulit diajak bekerja sama. Setelah makan malam, aku duduk di depan komputer dan memikirkan kembali hari itu. Aku merasa sedikit kesal. Aku pikir, saudara Wang jelas-jelas salah dan dia selalu menentangku. Aku tidak ingin bekerja dengannya lagi. Namun kupikir, aku menghindari masalah yang belum kutundukkan. Iya. Aku merasa makin bimbang dan kesal. Jadi aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Minta dibimbing mengenal diriku agar bisa akur bekerja dengan saudara Wang. Amin. Lalu aku mengunjungi situs web gereja dan membaca firman-Nya tentang pelayanan dalam koordinasi. Tuhan berkata, banyak orang tidak memperhatikan pelajaran apa yang harus dipelajari ketika berkoordinasi dengan orang lain. Banyak dari antaramu sama sekali tidak dapat memetik pelajaran saat berkoordinasi dengan orang lain. Sebagian besar tetap berpegang pada pandangan sendiri. Ketika melakukan pekerjaan di gereja, masing-masing memiliki pendapat dan tidak berkaitan, sama sekali tak ada kerjasama. Engkau semua sangat sibuk menyampaikan wawasanmu sendiri atau melepaskan beban yang kau tanggung dalam dirimu tanpa mencari kehidupan. Engkau tampaknya hanya bekerja sembarangan, selalu percaya engkau harus menempuh jalan sendiri. Tak peduli apa yang orang katakan atau lakukan. Engkau berpikir harus bersekutu, sebagaimana Roh Kudus memimpinmu tanpa peduli keadaan orang lain. Engkau tidak mampu menemukan kelebihan orang lain dan memeriksa dirimu sendiri. Penerimaanmu akan banyak hal sangat menyimpang dan keliru. Dapat dikatakan bahkan sekarang pun engkau masih menunjukkan banyak pembenaran diri. Seolah-olah penyakit lamamu telah kambuh. Benar. Kerjasama antara saudara-saudari itu adalah proses mengimbangi kelemahan dengan kekuatan orang lain. Engkau memakai kekuatanmu untuk menutupi kekurangan orang lain. Dan orang lain menggunakan kekuatan mereka untuk menutupi kekuranganmu. Inilah yang dimaksud saling memanfaatkan kekuatan dan bekerja sama dalam harmoni. Hanya saat itulah, baru orang dapat diberkati di hadapan Tuhan. Dan makin berpengalaman, mereka makin memiliki kepraktisan. Jalan makin terang dan mereka makin tenang. Jika selalu berselisih dengan orang lain, dan tidak dapat diyakinkan oleh orang lain yang tidak mau mendengarkanmu. Jika engkau menjaga martabat orang, tetapi mereka tidak melakukan itu untukmu, di mana engkau merasa tak tahan? Jika engkau memojokkan mereka atas ucapan mereka, dan mereka mengingat hal itu, dan ketika suatu masalah timbul, mereka melakukan hal yang sama terhadapmu. Dapatkah ini disebut saling mendukung dan bekerja sama dalam harmoni? Ini disebut perselisihan, dan hidup berdasarkan watakmu yang rusak dan cepat marah. Ini tak akan mendapat berkat Tuhan dan tak memperkenannya. Amin. Amin. Firman ini menunjukkan kepadaku bahwa aku dan saudara Wang tidak akur. Karena aku hidup dalam watakku yang congkak dan merasa benar sendiri. Aku selalu ingin menentukan keputusan akhir dalam tugas kami. Aku berpikir, membuat properti adalah keahlianku lebih daripada saudara Wang. Jadi aku selalu merendahkan dan ingin dia mendengarkanku, melakukan perintahku. Iya. Saat dia memberi saran untuk tiang itu, aku tidak mempelajarinya, tetapi langsung menolaknya. Aku bahkan memandang rendah dia dan meremehkan. Aku pikir dia tak punya keahlian, jadi sarannya tak layak dipertimbangkan. Saat melihat tiang buatannya tidak bagus, aku berpikir aku benar. Lalu secara halus menghina karyanya, dan ingin dia mengikuti caraku. Saat dia menunjukkan kekurangan dalam rencanaku, aku tak menerimanya atau mencoba mencari solusi dengannya. Aku menentang dan bahkan tak ingin bekerja dengannya lagi. Aku hanya berbicara dan bertindak untuk membuktikan diri agar dia setuju denganku. Itu watak iblis, kecongkakan dan sifat membenarkan diri sendiri. Firman Tuhan ini sangat cocok. Dapatkah ini disebut saling mendukung dan bekerja sama dalam harmoni? Ini disebut perselisihan dan hidup berdasarkan watakmu yang rusak dan cepat marah. Benar. Ini tak akan mendapat berkat Tuhan dan tak memperkenannya.
Aku bisa merasakan dari firman-Nya bahwa Tuhan jijik terhadap orang seperti itu. Tuhan mengatur aku bekerja dengan Saudara Wang, berharap kami bisa saling menutupi kekurangan dan melakukan tugas dengan baik. Namun, aku hanya bicara dan bertindak berdasarkan kecongkakan. Selalu berpikir aku benar dan harus menentukan keputusan akhir. Aku ingin orang lain mengikuti ideku seolah itu adalah kebenaran, tanpa menerima ide orang lain. Tuhan membenci watak seperti itu. Iya. Aku dipenuhi penyesalan saat memikirkannya. Jadi aku datang ke hadapan Tuhan dengan doa ini. Ya Tuhan, aku tak bisa bekerja bersama orang lain karena kecongkakanku. Dan ini telah memengaruhi tugasku. Iya. Tuhan, aku ingin bertobat. Aku ingin mengesampingkan diri dan bekerja bersama saudaraku untuk melakukan tugas dengan baik. Amin. Setelah itu, aku membaca kutipan lain dari firman-Nya. Bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, ketika bekerja sama untuk suatu tugas, dua orang berselisih mengenai masalah prinsip. Mereka memiliki cara pandang dan pendapat yang berbeda. Lalu apa yang dapat dilakukan? Apakah ini masalah yang sering terjadi? Ini fenomena yang normal, disebabkan perbedaan dalam pikiran, kualitas, wawasan, usia, dan pengalaman orang. Tidak mungkin dua kepala manusia memiliki isi yang persis sama. Sehingga dua orang yang berbeda pendapat dan pandangan adalah fenomena yang umum. Dan peristiwa yang biasa terjadi tidak perlu dikhawatirkan. Pertanyaannya ketika masalah itu timbul, bagaimana engkau bekerja sama dan berusaha mencapai kesatuan di hadapan Tuhan dan mencapai kebulatan pendapat? Benar. Apa tujuan dari memiliki kebulatan pendapat? Tujuannya untuk mencari prinsip-prinsip kebenaran dan tidak bertindak berdasarkan maksudmu sendiri atau orang lain, tetapi bersama-sama mencari maksud Tuhan. Inilah jalan untuk mencapai kerjasama harmonis. Ketika engkau mengerti maksud-maksud Tuhan dan prinsip-prinsip yang Dia inginkan, barulah engkau akan mampu mencapai kesatuan. Amin. Setelah membaca firman-Nya, aku melihat bahwa untuk mencapai kesepakatan dalam kerjasama, tak bisa hanya mengikuti ide satu orang. Tetapi, kita harus menjunjung prinsip kebenaran. Benar. Kerjasama yang harmonis berarti mencari kebenaran dan bekerja sesuai prinsip. Benar. Aku dan Saudara Wang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan teknis berbeda. Wajar jika kami punya perspektif berbeda dalam pekerjaan. Benar. Aku harus belajar mengesampingkan diri dan mencari prinsip bersamanya. Kami harus menjunjung tinggi pekerjaan rumah Tuhan agar bisa mendapat bimbingan Roh Kudus dalam tugas kami. Tepat Amin. sekali. Iya. Aku berencana membuka diri kepada Saudara Wang dalam persekutuan keesokannya agar bisa menyelesaikan tiang itu bersama-sama. Bagus. Aku terkejut saat Saudara Wang datang untuk mencariku. Berkata dia terlalu keras kepala dan rencananya tak bagus. Dia bahkan telah menghancurkan tiang yang dia buat. Dan siap memakai ideku. Aku merasa malu saat dia mengatakan ini. Aku juga terbuka kepada Saudara Wang tentang keadaan dan pemahamanku. Lalu saat kami melepaskan ego, penghalang di antara kami menghilang. Syukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Aku melihat kekuranganku sendiri dalam tugasku setelah itu. Tiang yang kubuat terlalu mulus dan tidak terlihat seperti batang pohon sungguhan. Itu membutuhkan satu putaran pengerjaan lagi. Aku membahasnya dengan Saudara Wang. Dan kami menemukan solusi dengan sangat cepat. Syukur kepada Tuhan. Kami menutupi kelemahan satu sama lain lalu menyelesaikan 3 tiang dalam sehari. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sebelumnya, kami menghabiskan seharian untuk membuat 2 tiang dan keduanya salah. Dengan cara ini, jauh lebih efisien. Iya. Aku menyadari betapa pentingnya melakukan kebenaran dan bekerja sama dengan saudara-saudari dalam tugasku. Benar. Tentu saja. Benar. Namun, aku congkak dan merasa benar sendiri. Tak lama kemudian, aku punya masalah lagi dalam bekerja dengan orang lain. Suatu kali, aku bekerja dengan Saudara Lee, mendirikan tenda untuk melindungi saudara-saudari dari hujan di lokasi. Aku menyarankan sebuah pendekatan dalam diskusi kami yang sangat dia sukai. Saat itu aku berpikir, aku pernah bekerja di bidang konstruksi, aku pasti lebih paham daripada kau. Namun setelah itu, dia menyebutkan kekhawatirannya
Dia berkata, kita hanya memiliki 16 tiang logam. Apa tiangnya cukup untuk rencana ini? Akankah itu kuat? Akankah itu aman? Benar. Kupikir ini adalah struktur segitiga. Pernahkah kau mempelajari stabilitas struktur segitiga? Itu akan sangat kuat, bukan masalah. Jadi, aku menanggapi dengan meremehkan. Aku tak menjamin 100% takkan ada masalah. Tetapi, selama kita tak mengalami badai besar, itu akan baik-baik saja. Itu cukup percaya diri. Iya. Dia ingin aku membuat sketsa cetak biru dan menjelaskan detailnya. Aku pun kehilangan kesabaran. Tidak perlu. Sketsa itu ada di kepalaku. Aku akan pastikan itu dikerjakan dengan benar. Kami tak bicara lagi. Sore berikutnya, saat kami mulai membangun tenda, seorang saudara lainnya menyarankan agar memasang 2 tiang lebih dahulu untuk amankan atap, lalu mendirikan bagian samping. Saat mendengar ini, aku berpikir, itu akan membutuhkan banyak waktu. Aku telah pikirkan ini berkali-kali. Caraku pasti yang terbaik. Kau baru di sini dan tak terlibat dalam diskusi. Rencanaku sudah pasti lebih baik. Jadi, aku berkata kepadanya, itu akan terlalu lambat. Kedua tiang itu akan harus dibongkar nanti. Membangunnya dari belakang akan lebih cepat. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat aku tidak berniat menerima idenya. Jadi aku mulai membangun tenda berdasarkan rencanaku. Saat sampai di puncak tangga, aku melihat jepitan pada sebuah tiang besi lepas dan tiang itu jatuh. Untung jatuh di atas rumput, tidak menimpa orang atau apapun. Aku terkejut. Aku berpikir, apa yang terjadi? Aku sudah mengencangkannya. Bagaimana bisa jatuh? Seseorang mungkin tak memegangnya dengan tegak, sehingga penjepitnya tak mengunci dengan benar. Pemikiranku sesederhana itu, dan tidak menganggapnya penting. Aku terus membangunnya dengan rencanaku. Tiba-tiba, tiang yang telah dipasang jatuh ke arahku. Gawat. Tepat ke tangga di mana aku berdiri. Aku jatuh lebih dari 1,5 meter dari tangga. Untungnya aku tidak cedera. Kemudian aku menyadari, kedua kecelakaan ini bukan kebetulan. Benar. Jika bukan karena perlindungan Tuhan, konsekuensi cedera oleh salah satu tiang itu akan sangat mengerikan. Pastinya. Aku merasa makin bersalah dan takut saat memikirkannya. Lalu aku segera datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, hari ini semuanya berjalan keliru. Aku tahu niat baik-Mu ada di baliknya, dan ada pelajaran yang bisa aku petik. Tetapi aku tidak tahu apa yang harus kucari. Tolong beri aku pencerahan untuk mengetahui kehendak-Mu. Aku teringat firman Tuhan setelah berdoa. Setiap kali engkau melakukan sesuatu selalu gagal atau tidak berhasil. Inilah disiplin Tuhan. Terkadang ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak taat dan memberontak terhadap Tuhan, tidak seorang pun mengetahuinya. Tetapi Tuhan tahu. Dia takkan melepaskanmu dan akan mendisiplinkanmu. Kata-kata ini terus berputar dalam benakku. Tidak seorang pun mengetahuinya, tetapi Tuhan tahu. Dia takkan melepaskanmu dan akan mendisiplinkanmu. Lalu aku sadar betapa aku telah meremehkan saudara-saudaraku tentang membangun tenda itu. Aku tak mendengarkan saran mereka, tetapi langsung menolaknya. Kupikir aku benar, jadi kami harus lakukan yang aku mau. Bukankah aku sangat congkak? Tendanya sudah berbahaya saat dibangun. Jika roboh dengan para aktor di bawahnya, konsekuensinya akan sangat besar. Iya. Sangat berbahaya. Dengan pemikiran itu, aku berdoa kepada Tuhan untuk mengubah diriku. Lalu, aku teringat firman Tuhan Yesus, bahwa jika 2 orang di antara kalian di bumi setuju mengenai apapun yang hendak mereka minta, itu akan dilakukan untuk mereka oleh Bapakku di surga. Amin. Firman Tuhan segera menyadarkanku, aku tidak bisa bekerja dengan cara itu. Iya. Aku harus diskusikan semua dan bekerja sama dengan mereka. Amin. Lalu, aku pun berpikir lagi. Utamakan keselamatan. Yang terpenting adalah membangun tenda dengan baik dengan bahan yang ada. Benar. Saat itu, saudara-saudara berkata, berdasarkan rencana awalku, kami tak punya cukup tiang untuk konstruksi kokoh.
Tetapi jika memasang 2 tiang di tengah, bubungan atap akan aman. Aku sangat setuju dengan pendapat mereka. Bagus. Rencana awalku benar-benar akan menimbulkan banyak bahaya keselamatan. Jadi, kami pun mulai membicarakannya. Dan dalam waktu singkat, kami punya rencana lengkap. Kami memiliki cukup tiang logam dan menyelesaikannya tepat sebelum gelap. Syukur kepada Tuhan. Tuhan. Malam itu, aku memikirkan kembali hari itu. Kecongkakanku hampir membawa bencana. Dan aku tak bisa menenangkan perasaanku. Aku bergegas berdoa kepada Tuhan, meminta dibimbing untuk mengenal diriku. Aku mengambil ponselku dan mengunjungi situs web gereja. Di sana aku membaca firman ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, sebagian orang tidak mencari kebenaran ketika melaksanakan tugasnya. Mereka melakukannya sesuka hati, hanya menuruti imajinasi mereka, bertindak semaunya dan gegabah. Apa maksudnya semaunya dan gegabah? Maksudnya ketika menghadapi masalah, engkau bertindak sesuai yang kau pandang baik. Tanpa proses berpikir, tidak memperhatikan perkataan orang lain. Tak seorang pun bisa memberitahumu, dan tak seorang pun dapat mengubah pikiranmu. Sehingga engkau tidak dapat digoyahkan sedikit pun. Engkau mempertahankan pendapatmu. Bahkan ketika perkataan orang lain masuk akal, engkau tidak dengarkan dan meyakini jalanmu lah yang benar. Bahkan sekalipun benar, bukankah seharusnya engkau memperhatikan saran orang lain, namun engkau abaikan? Orang lain mengatakan engkau keras kepala. Seberapa keras kepala? Hingga 10 lembu tak mampu menarikmu, berkepala batu, congkak dan sangat degil, yang tak bisa melihat kebenaran hingga ada di depan mata. Bukankah sikap seperti itu bisa meningkat ke tahap kedegilan? Iya. Engkau melakukan apapun yang kau inginkan. Apapun yang kau pikir ingin kau lakukan. Tidak mau mendengarkan siapapun. Jika seseorang memberitahumu yang kau lakukan tidak sesuai kebenaran, engkau akan berkata, aku akan tetap melakukannya. Jika itu tidak sesuai dengan kebenaran, aku akan memberimu alasan ini itu. Atau pembenaran anu. Aku akan membuatmu mendengarkanku. Aku sudah memutuskannya. Orang lain mungkin mengatakan yang kau lakukan bersifat mengganggu, menuntun kepada konsekuensi yang serius, dan membahayakan kepentingan rumah Tuhan. Tetapi tidak kau indahkan, malah banyak memberi alasan. Inilah yang sedang kulakukan. Apakah kau suka atau tidak? Aku mau melakukannya seperti ini. Engkau sama sekali salah. Dan aku sepenuhnya benar. Mungkin engkau memang benar dan yang kau lakukan tidak memiliki konsekuensi serius. Tetapi, watak apa yang sedang kau ungkapkan? Kecongkakan. Natur yang congkak membuatmu keras kepala. Ketika orang memiliki watak ini, bukankah mereka cenderung bertindak semaunya? Iya. Kecongkakan adalah akar dari watak manusia yang rusak. Semakin congkak, semakin besar kemungkinan mereka menentang Tuhan. Seberapa seriuskah masalah ini? Orang yang memiliki watak congkak tidak hanya menganggap orang lain berada di bawah mereka, tetapi yang terburuk, mereka bahkan merendahkan Tuhan. Benar. Beberapa orang mungkin tampak percaya dan mengikuti Tuhan, namun mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai Tuhan. Mereka merasa memiliki kebenaran dan menganggap diri mereka hebat. Inilah esensi dan akar dari watak congkak, dan itu berasal dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Merasa lebih hebat dari lainnya, itu masalah sepele. Masalah seriusnya sikap congkak seseorang menghalangi dia tunduk kepada Tuhan. Pemerintahannya dan pengaturannya, dia ingin bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuasaan atas orang lain. Orang seperti ini tidak sedikit pun menghormati Tuhan. Apalagi mengasihi Tuhan atau tunduk kepadanya. Amin. Amin. Firman Tuhan membuatku melihat keburukanku sendiri. Aku keras kepala dan tidak masuk akal seperti yang disingkap firman Tuhan. Saat membangun tenda itu, aku berpegang teguh pada pengalamanku dan keras kepala. Aku tidak mau mendengarkan saran mereka, tetapi langsung menolaknya. Mereka memperingatkanku untuk memastikan tenda dan hubungan atapnya aman. Tetapi aku mengabaikannya. Aku ingin menentukan keputusan akhir dan semua orang melakukan yang kuinginkan. Aku melihat natur congkakku adalah akar dari sikap meremehkan dan kepala batuku. Iya. Bersikap congkak dan melakukan semuanya dengan caraku sendiri telah memengaruhi tugasku sebelumnya. Namun pada waktu itu, saat aku bahkan tak mendengarkan saran yang masuk akal,
Justru terpaku pada ideku sendiri, aku hampir menyebabkan kecelakaan. Aku telah menjadi autokrat dan keras kepala dalam kecongkakanku. Aku tak bekerja dengan baik bersama orang lain. Dan Tuhan tak memiliki tempat di hatiku. Aku bahkan tak peduli tentang pekerjaan rumah Tuhan atau keselamatan orang. Aku hanya bertekad mengikuti kehendakku. Aku kehilangan semua nalar karena kecongkakanku. Jika bukan karena pelindungan Tuhan, aku bahkan tak bisa membayangkan konsekuensinya. Iya. Akhirnya aku sadar betapa berbahaya melakukan sesuatu dengan cara itu. Iya. Aku bukan hanya akan menghambat tugas kami, tetapi suatu hari bisa terjadi kecelakaan fatal. Iya. Dan sudah terlambat untuk menyesal. Benar. Pemikiran ini membuatku sangat takut. Aku memperoleh pemahaman tentang natur congkakku dan tidak ingin melakukan tugasku seperti itu lagi. Setelah itu, aku menemukan jalan pengamalan dalam firman Tuhan. Aku ingin membaginya. Baiklah. Jangan bersikap angkuh. Mampukah engkau melakukan pekerjaan sendirian? Bahkan jika engkau adalah orang yang paling profesional, atau engkau merasa kualitasmu adalah yang terbaik. Mampukah engkau melakukan pekerjaan sendirian, bahkan jika memiliki status tertinggi? Engkau tidak mampu melakukannya tanpa bantuan semua orang. Iya. Karena itu, tak seorang pun yang boleh bersikap congkak dan bertindak secara sepihak. Dia harus telan harga dirinya, melepaskan pemikiran dan pandangannya sendiri, dan bekerja sama dengan rekan sekerjanya. Inilah orang-orang yang menerapkan kebenaran dan memiliki kemanusiaan. Orang-orang semacam itu dikasihi Tuhan. Dan hanya merekalah yang bisa setia dalam pelaksanaan tugas mereka. Inilah satu-satunya perwujudan dari kesetiaan. Amin. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku prinsip kerjasama. Apapun kualitas atau bakat seseorang, kita semua memiliki kekurangan. Iya. Tidak ada orang yang bisa melakukan segalanya. Kita harus belajar mengesampingkan diri dan bekerja sama dengan orang lain. Iya. Amin. Agar semua orang bisa memanfaatkan yang Tuhan telah berikan. Dan kita bisa mengejar tujuan yang sama untuk melakukan tugas dengan baik. Amin. Benar sekali. Mengingat kembali tugasku, beberapa saudara-saudari memiliki kekuatan yang tidak aku miliki. Setelah mereka beri petunjuk dan bantuan, berikutnya aku akan lebih baik. Benar. Terkadang mereka memiliki ide yang tidak aku pertimbangkan. Dan menerima saran mereka menghindari beberapa potensi masalah. Iya. Memikirkan hal ini membuatku malu. Aku tak mengenal diriku sebelumnya. Aku sangat congkak. Tetapi sekarang aku tahu. Aku membutuhkan kerjasama dan bantuan orang lain. Benar. Jika tidak, aku tak bisa lakukan tugas dengan baik. Amin. Syukur kepada Tuhan. Pengalamanku menunjukkan kepadaku, saat aku bertindak berdasarkan kecongkakan dan tak bekerja sama, aku menemui jalan buntu. Saat aku bersedia bertobat, melepaskan diriku dan bekerja sama, aku mendapat bimbingan dan berkat Tuhan. Benar. Aku bisa melihat Tuhan menyukai orang yang melakukan kebenaran. Benar. Ini benar-benar mencerahkan bagiku. Dan aku menemukan jalan pengamalan. Syukur kepada Tuhan. Pada pagi ketiga, seorang saudara memintaku untuk memperkuat tendanya. Saat itu, kupikir, ini akan dibongkar setelah syuting sore ini. Apakah itu perlu? Namun, aku teringat ini dalam firman Tuhan. Tak seorang pun yang boleh bersikap congkak dan bertindak secara sepihak. Dia harus telan harga dirinya. Melepaskan pemikiran dan pandangannya sendiri dan bekerja sama dengan rekan sekerjanya. Inilah orang-orang yang menerapkan kebenaran. Amin. Firman Tuhan memberiku jalan pengamalan. Amin. Aku harus melepaskan pandanganku sendiri untuk bekerja sama dengan saudara Lee. Dan entah dia benar atau tidak, aku harus tunduk dan mencari terlebih dahulu. Benar. Lalu, aku sadar, masih ada sisa waktu syuting 5 atau 6 jam. Dan tak ada yang tahu bagaimana cuaca bisa berubah. Memperkuat tendanya akan lebih aman. Iya. Jadi, aku dan seorang saudara segera memperkuat tendanya. Lalu, sekitar pukul 2 atau 3 sore itu, tiba-tiba cuaca menjadi sangat berangin dan hujan. Dan badainya berlangsung sekitar 40 menit. Kami dengan aman menunggu badai berlalu di dalam tenda. Syukur kepada Tuhan. Itu bagus. Iya. Ini
benar-benar menggerakkan hatiku. Aku melihat betapa maha kuasa dan bijaksananya Tuhan. Tidak hanya saran orang lain, membantuku mengenali watak rusakku sendiri. Tetapi Tuhan telah mengingatkanku dengan cara menakjubkan ini dan melindungi kami dari badai. Syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dari lubuk hatiku. Amin. Amin. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Pengalaman ini memberiku pemahaman mengenai natur iblis congkakku dan jalan masuk ke dalam kerja sama harmonis. Aku menyadari melakukan kebenaran dan tidak keras kepala dalam tugasku sangat penting untuk bekerja sama dengan orang lain. Amin. Yang kupahami dan kudapatkan sepenuhnya adalah karena penghakiman, wahyu, dan disiplin Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Iya.